still alive. Oh, yeah. I will caress with my bare hands every precious grain of sand, every stone and every tree. 'Cause no matter what they do, they can never hurt you. 'Cause your soul will always be free. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. We were given so many prizes. We changed the desert into oasis. We built buildings of different lengths and sizes, and we felt so very satisfied. We bought and couldn't stop buying. We gave charity to the poor 'cause we couldn't stand the crying. We thought we'd paid our dues, but in fact to ourselves we're just lying. Oh, I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. We were told what to buy and we bought. We went to London, Paris and Costa del Sol. We made sure we were seen in the most exclusive shops. Yes, we felt so very satisfied. We felt our money gave us infinite power. We forgot to teach our children about history and honor. We didn't have any time to lose when we were so busy feeling so satisfied. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my Mohon perhatiannya untuk acara akan segera dimulai. Dimohon kepada Bapak Ibu yang masih di luar diharapkan untuk segera masuk ke dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ustadz Dr. Safruddin Edi Wibowo LC selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember. Yang saya hormati Ustadz Budi Santoso selaku mewakili PCM Watkebo. Yang saya hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Pondang Timur dan pimpinan ranting Aisyah Pondang Timur. Dan yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu warga Muhammadiyah ranting Pondang Timur yang hadir. Puji syukur, alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka halal bihalal keluarga besar Muhammadiyah ranting Pondang Timur. Tak lupa sholawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaatnya. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkanlah kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat pengajian inti, dan yang kelima penutup. Untuk acara yang pertama pembukaan, marilah halal bihalal keluarga besar Muhammadiyah ranting Pondang Timur pada malam hari ini kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh santri MBS Al-Muhtar, yakni Ananda Fakih. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار Semoga yang membaca dan yang mendengarkan senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan yang pertama yaitu sambutan pimpinan ranting Muhammadiyah Wal Huruf
silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sedikit ada perbaikan teknis. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami Muhammadin nabi ya wa rasulah rabbi zid zubni fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya taati para alim, para ulama yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Dr. G. Safruddin Edi Wibowo LCMAG ingkang sampun dan hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Watu Kebu, Bapak Budi Santoso. Yang saya hormati segenap pimpinan ranting Muhammadiyah Pondang Timur. Yang kami hormati pimpinan ranting Aisyah Muhammadiyah Pondang Timur. Yang kami hormati keluarga besar atau takmir Masjid Baitul Mukminin. Yang kami hormati pula pimpinan Urtum Muhammadiyah Ranting Pondang Timur, baik NA, IPM, Pemuda. Yang kami hormati atau Dewan Guru Muhammadiyah TK Aba Pontang 3. Dan yang kami hormati pengurus guru ustadzah TPA Al Iman Pondang Timur dan seluruh Muhammad beserta para undangan yang hadir pada pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang sangat berbahagia ini kita semua, Bapak hadirin sekalian, bisa hadir dengan keadaan sehat walafiat atas nikmat hidayah dan keimanan. Pada malam hari ini kita bisa melaksanakan sebuah kegiatan, yaitu silaturahmi halal bihalal yang diselenggarakan oleh keluarga besar Muhammadiyah Ranting Pondang Timur. Tentunya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kegiatan kita pada malam hari ini oleh Allah dicatat sebagai sebuah amal ibadah. Amin. Salawat dan serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan suri tauladan uswatun hasanah bagi kita semua. Mudah-mudahan kita akan terselamatkan baik hidup di dunia ini sampai nanti di yaumul qiyamah. Amin Allah. Amin. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, tentunya kami atas nama pimpinan ranting Muhammadiyah Pondang Timur merasa sangat berbahagia dan mengapresiasi dengan penuh sukacita kepada seluruh keluarga besar Muhammadiyah, yang mana pada malam hari ini kita bisa melaksanakan silaturahmi walaupun
yang kita laksanakan pada malam hari ini adalah di ujung bulan Syawal. Jadi insya Allah besok sudah ganti bulan. Tetapi alhamdulillah dengan sukacita, dengan niatan ibadah, Bapak dan Ibu sekalian, saudara semua bisa melaksanakan kegiatan rutin kita, kegiatan yang sangat berbahagia ini dalam rangka meningkatkan dakwah Islamiyah dan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagi kami atas dan kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, tidak hanya diucap di lisan dan perbuatan kita, tetapi murni hadir dengan kelapangan hati untuk saling memaafkan antara sama kita semua. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, kemudian di sini tentunya kami atas nama mewakili pimpinan sekaligus panitia pelaksana mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasi semua dari Bapak, Ibu dan saudara sekalian, sehingga pada malam hari ini kegiatan kita yang mungkin rasanya niku dadak setengah bulan dengan berbagai padatnya kegiatan dari pimpinan dan juga semuanya, tetapi alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa menggelar acara silaturahmi halal bihalal di Ranting Pontang Timur ini. Alhamdulillah sekali. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, kemudian sekali lagi juga atas nama panitia pelaksana kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin semua tentang penghormatan atau sambutan ataupun yang diberikan baik tempat ataupun secara teknis dalam kegiatan malam hari ini kurang berkenan di hati Bapak, Ibu dan saudara sekalian. Tentunya atas nama manusia kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang berbahagia. Bapak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini sengaja kami mengambil tema yang sangat simpel dan sederhana sekali. Cukup beberapa kata, ini tertera di belakang kita. Dengan halal bihalal kita rajut ukhuwah Islamiyah dan meneguhkan dakwah. Simpel sekali, tetapi harapan kita semua yang kita ambil ini punya makna yang besar demi keberlanjutan perjuangan dan kegiatan kita, baik di lingkungan Muhammadiyah, di lingkungan kita, ataupun yang kegiatan yang tersentra di masjid kita ini, yaitu di Masjid Baitul Mukminin sebagai sentra kegiatan dakwah yang akan memberikan kebermanfaatan kepada seluruh masyarakat, tidak hanya di lingkungan Muhammadiyah saja. Nah, untuk itu tentunya dengan segala hormat dumateng Ustadz Safruddin mangke nanti ya untuk memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya di Ranting Pontang Timur ini, bagaimana keberlanjutan atau wujud dari dakwah perjuangan kita pada kegiatan di Ranting ini, baik secara kualitas dakwah ataupun kuantitasnya. Jadi tidak hanya berkualitas tetapi punya kuantitas dakwah yang punya kebermanfaatan baik di masyarakat ataupun di seluruh keluarga besar Muhammadiyah di Ranting Pontang Timur ini. Sebagai yang tertera dalam mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah, yaitu untuk bahagia baik di dunia ini sampai nanti di akhirat. Itu harapan kita semua. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan kita ini tidak hanya sebagai pijakan awal, karena kegiatan kita ini bukan yang pertama. Atas kegiatan ini sudah kegiatan di Muhammadiyah niku tidak hanya berhenti 1-2 kali saja, tetapi ada keberlanjutan. Kegiatan niki dereng mantun sudah memikirkan kegiatan kebaikan yang lain niki lho. Untungnya di kegiatan Muhammadiyah ini. Termasuk nanti mungkin dekat-dekat dengan kegiatan penyembelihan hewan korban, mungkin kegiatan-kegiatan pengajian yang lain
mari kita giatkan dan di kegiatan kita di Ranting Muhammadiyah Bonang Timur ini. Saya itu saja, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini oleh Allah dicatat sebagai sebuah amal ibadah. Amin Allahumma amin. Subhanallah wa fakun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sigit yang sudah memberikan sambutan untuk pimpinan Ranting. Selanjutnya untuk sambutan yang kedua yaitu sambutan pimpinan cabang Muhammadiyah Watukebo pada kesempatan malam hari ini yang akan diwakili oleh Ustadz Budi Santoso. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Dr. Safruddin LCMAG selaku pimpinan daerah Muhammadiyah, koordinator Majelis Tarjih, dan sekaligus narasumber kita pada malam hari ini. Yang saya hormati pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondang Timur dan juga seluruh anggota dan warga Muhammadiyah yang hadir pada malam hari ini. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah banyak sekali nikmat, sehat, sempat, dan juga nikmatul iman dan Islam yang sampai hari ini masih ada dalam dada kita. Dan sungguhnya itulah nikmat Allah yang paling besar, dikarunia agama Islam atau hidayah iman dan Islam dalam diri kita. Dan semoga kita bisa menjaga keimanan dan keislaman kita ini sampai akhir kehidupan kita. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarga beliau dan juga sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia dengan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Yang pertama, Bapak-bapak yang saya hormati, saya sampaikan mohon maaf, Ketua PCM tidak bisa hadir dan juga beberapa anggota PCM karena kebetulan ini kan malam Selasa. Jadi setiap ranting di Watukebo Pak Safruddin itu setiap malam Selasa pengaosan ranting. Jadi kalau di kota itu pengajiannya terkadang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali, karena rumahnya juga berpencar-pencar. Kalau di Watukebo ini yang rutin, setiap malam Selasa, ada juga yang malam Rabu di Karangmemplek. Itu karena mengkondisikan pimpinannya pas malam Selasa nggak bisa, sehingga yang lain mengikuti. Seperti Pak Wasid ini sudah kadung menyanggupi ngisi pengawasan di ranting. Berikut pula Pak Imron, akhirnya koret-koret hanya saya yang pas nganggur, akhirnya tidak apa-apa. Yang pertama, yang kedua, saya selaku pribadi dan juga pimpinan cabang, karena tadi disampaikan ini adalah halal bihalal walaupun di penghujung Syawal, maka saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin apabila saya pribadi dan juga pimpinan cabang Muhammadiyah Watukebo selama pimpin sampai berjalannya waktu hingga detik ini ada kesalahan-kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Karena jadi pimpinan itu seperti itu, kalau benar ya sudah lumrah, kalau salah biasanya dikritik habis.
Itulah tugas seorang pemimpin, harus punya telinga yang tebal tapi juga memperhatikan dan juga menjalankan. Kalau kemudian ada kritikan terus mundur, maka dakwah ini tidak akan berjalan lagi. Bagaimana tema kita? Merajut ukhuwah, meneguhkan dakwah. Jadi ketika kemudian ukhuwah Islamiyah di antar anggota ranting Montang Timur ini sudah terwujud dengan baik, maka insya Allah dakwah Muhammadiyah di Montang Timur ini akan bisa semakin berkembang dengan pesat. Hal ini bisa kita lihat bagaimana masjid kita ini yang mungkin beberapa tahun yang lalu paling jelek di tingkat cabang, nah sekarang sudah paling bagus, atau mungkin nomor 2 bagusnya. Al-Mukhtar mungkin bagus, besar, tapi kuno modelnya. Nah, tapi yang penting berlomba-lomba di dalam mengisi kegiatannya, jamaahnya, kemudian mungkin kajian-kajian dan sebagainya. Kemudian sekedar informasi saja, nanti ada beberapa agenda di PCM. Pada tanggal 4 nanti ada kegiatan Triwulan PCM. Insya Allah dilaksanakan di Ranting Watu Kebu Tengah, bertempat di depan halaman Masjid Al-Mukhtar atau depan halamannya SMPM 9 dan Mamusa. Kemudian tanggal 12 itu ada Muspimcap, ini khusus pimpinan-pimpinan saja untuk melaporkan kegiatan atau masa kerjanya selama berlangsung, agar nanti di muscapnya tidak terlalu berat di dalam melaporkan. Kemudian nanti di akhir Mei insya Allah majelis tablik, dalam hal ini karena menjelang kurban nanti ada kegiatan persiapan kurban, ada pelatihan handling hewan kurban, penanganan hewan kurban, termasuk praktek ngasah pisau, Pak. Ini penting. Wonten sing beto pisau tapi mboten saged dimanfaatkan ketika berkurban. Di situ nanti kita berlatih sambil langsung praktek. Bapak-bapak yang kepingin hadir, latihku kedul kemudian dibawa ke sana, tapi berlatih bersama. Mboten dibruk nih teng panitia kengken ngongkal mboten. Nah, ini penting bagi kita kemudian agar penanganan hewan kurban ini betul-betul sesuai syariat, dan sehingga Muhammadiyah bisa menjadi percontohan bagi saudara-saudara kita yang lain. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan selaku pimpinan, mewakili pimpinan cabang, dan mari kita dengarkan pengajian pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Safruddin LC. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Budi Santoyo yang sudah memberikan sambutan mewakili pimpinan cabang. Untuk acara yang keempat, yakni acara inti, yaitu pengajian inti halal bihalal keluarga besar Muhammadiyah Ranting Montang Timur, yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Safruddin Edi Wibowo. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi ya, biar mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya hormati, saya muliakan Ustadz Ahmad Samanan selaku anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Jember. Beliau kalau di PDM disebut dengan UAS, Ustadz Ahmad Samanan. Jadi hampir mirip dengan UAS yang di sebelah ini. Cuma bedanya yang di sini rodok lemu, yang di sana rodok kurus gitu. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Watu Kebo, Ustadz Budi Santoso. Yang saya hormati pimpinan ranting Pontang Timur, Ustadz Sigit Supriyadi. Nggih, leres. Priyo Cahyono. Yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah Watu Kebo, pimpinan cabang pimpinan ranting Aisyah Pontang Timur ya. Ada barat berarti Pak? Tengah? Tidak ada ya. Para ketua organisasi otonom, para bapak dan ibu jamaah pengajian halal bihalal yang dirahmati Allah. Alhamdulillah saya bersyukur bisa hadir kembali di sini. Barangkali mungkin sudah berapa bulan Pak ya. Pernah sekali mengisi pengajian triwulan ya, ranting PCM sewatu Kebo ya. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya ini yang lebih pantas mengisi kajian ini Ustadz Ahmad Samanan tadi. Karena beliau yang Ikang Bau Rekso ya, wilayah selatan ini, wilayah Watu Kebo, yang saya kira lebih paham dengan kondisi dan situasi warga Muhammadiyah di sini. Baik, para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, yang pertama saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Semoga Allah menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan, baik itu ibadah yang wajib maupun yang sunnah-sunnah. Dan semoga Allah menjadikan kita minal aidin wal faizin, menjadikan kita termasuk orang yang aidin, yang kembali kepada fitrah kita, wal faizin, dan orang yang memenangkan pertarungan melawan hawa nafsunya selama di bulan Ramadan. Kullu amin wa antum bi khair. Saya doakan semoga agar setiap tahun kita selalu di dalam kondisi yang baik, kondisi yang seperti kita inginkan. Dan sekali lagi mungkin atas nama diri saya pribadi, mungkin saya dulu pernah ke sini dan mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam ceramah saya, baik yang pernah saya sampaikan maupun nanti yang akan saya sampaikan, saya mohon dimaafkan lahir dan batin. Para hadirin yang dirahmati Allah, ada satu ayat yang saya kira ini sudah sangat terkenal ya, yang akan selalu dibacakan pada saat momentum halal bihalal, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratin minallah wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin.
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Barangkali tidak perlu saya terjemahkan karena ayat ini sudah sangat populer. Tetapi yang mungkin perlu dijelaskan, mengapa ayat ini selalu dibacakan setiap halal bihalal? Mengapa kemudian ayat ini selalu disampaikan setiap halal bihalal? Padahal kalau kita melihat sejarah dari ayat ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan halal bihalal, dengan syawalan, dengan silaturahmi. Tidak ada sama sekali, Pak. Kalau kita hubungkan dengan asbabun nuzulnya ayat ini. Jadi kalau kita lihat ayat ini terkait dengan peristiwa perang Uhud, di mana di dalam perang Uhud kita semua tahu apa yang terjadi dengan pasukan Muslim. Pasukan Muslim mengalami kekalahan. Nah, biasanya kalau orang kalah perang itu sama seperti orang kalah bal-balan, ya, sepak bola. Biasanya apa, Pak? Saling menyalahkan satu sama lain. Iki gara-gara sampean nendang penalti nggak masuk. Kayak kemarin timnas Indonesia lawan Australia. Coba kalau itu penalti masuk, itu barangkali akan menjadi semangat, ya, kesebelasan Indonesia sehingga bisa memenangkan pertandingan. Akibatnya apa? Karena penalti nggak masuk, maka Indonesia kalah 5-0. Di sini sepertinya nggak ada penggemar bola, ya, Pak. Jadi karena kalah itulah maka kemudian terjadi apa? Saling menyalahkan. Ini gara-gara sampean nggak mau oper, saya sudah di depan gawang kok nggak dikasih bola. Ya. Yang satu juga mengatakan, loh sampean sudah tak opernya nggak dimasukkan, malah dikeluarkan. Nah maka kurang lebih sama seperti itu, Pak. Ketika pasukan Muslim kalah perang, itu yang terjadi apa? Saling menyalahkan satu sama lain. Dan kita tahu yang salah kira-kira siapa, Pak, dalam sejarah perang Uhud itu? Rasulullah sudah berpesan kepada pasukan pemanah agar supaya tetap bertahan di atas bukit Uhud dan tidak pergi kemanapun sampai mendapatkan perintah dari Rasulullah SAW. Tetapi apa yang terjadi? Ketika pasukan musyrik itu mundur, ini para pemanah yang di atas gunung Uhud itu melihat harta rampasan perang di depan mereka. Jadi dalam tradisi perang pada masa lalu itu, mereka membawa harta rampasan, harta yang mereka miliki, yang itu akan dipertaruhkan. Siapa yang menang itu yang akan dapat harta itu. Nah, ketika pasukan musuh ini mundur, dikira mereka sudah kalah, sudah pulang kembali ke Mekah. Tetapi ternyata apa yang terjadi? Ketika pasukan pemanah turun, maka mereka balik menyerang dari belakang dan dari depan. Akhirnya pasukan Muslim terkurung dari depan dan dari belakang di bukit Uhud itu. Dan yang terjadi, pasukan Muslim banyak yang gugur, 70 sahabat senior menjadi syahid. Gara-gara apa? Gara-gara ada sekelompok pasukan yang indisipliner, tidak taat pada perintah komandan perangnya. Kenapa? Karena tertarik dengan harta rampasan perang itu. Jadi untuk menyemangati orang perang zaman dulu itu harta rampasannya ditaruh di satu tempat yang itu bisa dilihat oleh kedua belah pasukan. Dan karena tindakan indisipliner inilah maka kemudian pasukan Muslim mengalami kekalahan. Bahkan paman Rasulullah SAW yaitu Hamzah alaihissalam itu radhiyallahu anhu mengalami apa? Gugur di medan perang. Bahkan Rasulullah SAW sendiri sampai apa? Terluka, giginya patah dan muka beliau terkena lemparan batu yang kemudian mengucurkan darah. Maka di dalam situasi yang seperti itu, setelah perang mereka saling menyalahkan satu sama lain, saling maito, ya, saling mencari kesalahan. Sama juga tadi dikatakan Ustadz Budi itu,
Ya, jadi pimpinan cabang itu ndak penak. Nek bener gak dialem, nek salah pasti dipahito gitu. Bener saja kadang-kadang dilokno, apalagi kalau kita salah. Nah, maka di dalam situasi dan kondisi yang semacam itu turunlah ayat ini mendamaikan para pihak yang saling salah menyalahkan tadi. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Maka bersegeralah, sari'u. Dari kata musara'ah yang artinya di situ ada saling berlomba cepat. Saling berlomba cepat untuk apa? Menuju magfirah mir rabbikum, menuju ampunan dari Tuhanmu. Karena apa? Karena setelah kita melakukan kesalahan, maka segeralah kita berlari atau secepat mungkin menuju magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, berlomba-lomba, bercepat-cepatlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi itulah kisah dari ayat ini, ayat yang selalu atau pasti dibaca dalam setiap momentum halal bihalal. Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira kalau ini ditarik untuk mencari kegiatan halal bihalal ini, kira-kira boleh apa tidak? Jangan-jangan nanti dikatakan bid'ah ya. Kan ada yang mengatakan, panjenengan nanti bisa dibaca di situs Al-Manhaj.id kalau nggak salah itu, bahwa tradisi halal bihalal itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dan tidak ada dasarnya. Kemudian kebiasaan atau tradisi ini dianggap sebagai tradisi yang bid'ah. Pernah mendengar Pak ya? Ada tulisan atau ceramah yang mengatakan bahwa tradisi halal bihalal ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kembali kepada ayat ini. Kira-kira bisa nggak kita jadikan ini sebagai juga dasar bagi kita untuk saling halal bihalal, saling meminta maaf dan memaafkan? Maka para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, di dalam teori ulumul Quran, dalam kajian ulumul Quran itu ada prinsip al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi yang dipertimbangkan itu bukan kejadian khususnya, tetapi keumuman lafadznya. Jadi lafadz ini berlaku umum untuk semua situasi dan kondisi yang mana kemudian terjadi adanya pertengkaran, saling salah menyalahkan, saling eker-ekeran itu. Kalau terjadi di kalangan sesama muslim, ya, bagaimana di dalam tema tadi disebutkan merajut ukhuwah, kan? Maka ayat ini berlaku untuk semua kondisi itu. Walaupun pada masa awalnya ayat ini terkait dengan peristiwa perang Uhud, tetapi sebagai ayat yang mendamaikan antara para pihak yang bertengkar, berseteru dan sebagainya, ayat ini menjadi dasar bagi semua itu. Itu yang kemudian disebut sebagai signifikansi ayat. Ayat itu punya makna apa bagi kehidupan kita masing-masing? Barangkali mungkin bagi orang muslim di luar Indonesia mungkin maknanya beda lagi. Ya. Karena dalam masyarakat Arab itu tidak ada halal bihalal, tidak ada saling maaf-maafkan. Kalau mereka salah, ya langsung minta maaf. Tidak usah nunggu Syawalan, tidak usah nunggu Lebaran. Nah, maka ini juga menjadi penting bagi kita di dalam kita mengelola organisasi Muhammadiyah, di dalam kita bergaul satu sama lain, karena seringkali yang namanya pertengkaran itu pasti terjadi ya di antara kita. Saya kebetulan tadi disebutkan sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang memang mengurusi fatwa-fatwa Muhammadiyah. Dan ternyata kadang-kadang fatwa itu menimbulkan pertengkaran di kalangan warga. Pertengkaran di kalangan warga.
Dan ini sering saya sampaikan ya Ustadz Samanan, bahwa saya pernah melakukan satu penelitian di beberapa cabang Muhammadiyah tentang pelaksanaan fatwa haram rokok itu. Dan ternyata kemudian fatwa ini menimbulkan sejumlah pertengkaran di beberapa masjid Muhammadiyah. Karena apa? Karena ada orang yang saking semangatnya ketika fatwa itu keluar, itu langsung kemudian memasang banner haram merokok di area masjid. Ini kalau di sini diterapkan seperti itu gimana ini Ustaz? Ustaz Takwir ini kira-kira ya bahaya ya. Nah, jadi yang saking semangatnya itu melihat fatwa itu karena memang mungkin sudah ya sudah pengen masjid itu steril dari rokok. Ketika ada fatwa itu, wah saya dapat amunisi, langsung pasang banner sesuai atau menurut fatwa Majelis Tarjih nomor 10 atau nomor sekian tahun 2010 itu, bahwa merokok itu hukumnya haram. Nah, jamaah yang biasa sholat di situ itu sebagian besar perokok, yang mereka biasanya cangkruan antara maghrib dengan isya ditemani dengan kopi dan cemilan ya. Itu sudah biasa dan sambil merokok. Maka dengan adanya fatwa itu, mereka kemudian menarik diri dari masjid, mencari tempat lain yang juga sama-sama perokok di situ. Ini tidak usah saya sebutkan masjidnya dan cabangnya, tapi ini fakta gitu ya. Jadi gara-gara fatwa itu terjadi pemilahan gitu. Yang tidak merokok sholat di masjid itu, yang merokok cari masjid lain yang sama-sama di situ memperbolehkan rokok. Dan hampir terjadi pertengkaran gitu, Pak. Podo-podo Muhammadiyah, podo-podo Masjid Muhammadiyah. Semoga di sini tidak demikian ya. Nanti mungkin ada ceritanya lain lagi. Nah, di masjid lain juga sama, Pak. Ada seorang yang mungkin beliau pengurus cabang yang karena semangatnya cocok dengan fatwa itu, lalu kemudian beliau khutbahkan di dalam khutbah Jumat itu. Beliau jelaskan fatwa haram merokok dari Majelis Tarjih dan Tajdid. Turun dari mimbar langsung ditantang sama jemaah. Apa dalilnya rokok haram katanya? Sampean mengharam-haramkan rokok, apa dalilnya? Kan tidak ada di Al-Quran maupun hadis, dicari ayat berapapun itu tidak ada kata ad-dukhon, rokok, ya, atau sigaret gitu, dalam bahasa Arabnya. Tidak ada, Pak. Ada ayat rokok dalam Al-Quran. Kalau ada yang ketemu bisa nanti saya kasih hadiah ini. Bahwa di situ misalnya hurrimat alaikum ad-dukhonu gitu. Ada nggak? Kan tidak ada. Jadi ketika turun langsung ditantang, sampean mengharamkan rokok. Mana dalilnya? Ayatnya mana? Hadisnya mana? Orang kalau mengharamkan itu harus jelas dan tegas. Seperti haramnya babi dan bangkai. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, itu kan jelas disebutkan namanya. Berarti itu yang haram secara zatnya. Sementara rokok tidak disebutkan. Tidak ada dalil yang secara langsung mengharamkan rokok. Akhirnya terjadi pertengkaran, dilerai oleh pimpinan cabang. Ya sudah, supaya tidak bertengkar, sekarang cangkruannya dipisah. Yang tidak merokok silahkan cangkruan di depan masjid, yang merokok dikasih tempat khusus. Cangkruan di samping utara atau di samping kanan masjid. Akhirnya selesai, Pak. Ya, yang merokok ya terus merokok, yang tidak merokok ya tidak merokok. Jadi disiapkan masing-masing kopinya sama perlengkapan cemilannya itu dipisah. Dan alhamdulillah bisa menyelesaikan persoalan. Tetapi ada cabang atau masjid lain yang kemudian losdol itu, Pak. Losdol itu artinya apa? Terserah jamaah merokok atau tidak, silahkan, tidak ada larangan. Supaya nanti kalau habis merokok dibersihkan. Jadi kadang-kadang di dalam pengajian begini ada asbak, ada bungkus rokoknya, ada apa lagi, kopinya itu. Biasa. Jadi akhirnya terserah. Kenapa? Karena dari pimpinan cabang atau pimpinan ranting itu, yang 7 orang itu 5 diantaranya perokok berat gitu loh, Pak.
Dan mohon maaf, ketua majelis taklimnya juga perokok gitu loh Pak. Nah saya gimana terus? Sebagai korbit tardin, terus piye ini menghadapi begini? Ini kalau ditegur pasti mutung kan Pak? Kampul nggak mau lagi ke masjid, nggak mau jadi. Nah itulah contoh para bapak dan ibu yang dirahmati Allah. Jadi di dalam kita berorganisasi itu kadang-kadang perbedaan pendapat itu menimbulkan pertengkaran, eker-ekeran, gegeran. Dan yang saya hadapi seperti itu. Nanti kalau saya yang bela yang mengharamkan rokok itu, nanti yang ini kan mental kan? Tapi kalau saya bela ini ya salah karena fatwanya memang haram gitu. Kira-kira bagusnya bagaimana saya posisinya ini? Ya maka itulah nanti perlunya dakwah ya. Secara bertahap tadarruj ya, tidak bisa langsung serta-merta haram. Kenapa? Orang merokok itu susah berhenti kan. Dan saya ini termasuk mantan perokok, jadi bisa memahami betapa sulitnya orang berhenti merokok. Itu harus didukung bukan hanya dengan semangat yang azam yang kuat, tetapi juga harus didukung lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan. So, kalau udah ketemu lagi sama teman-teman yang merokok, cangkruan, tidak akan kuat, pasti akan ikut merokok. Nah kemudian ada di masjid lain ini di masjid tempat saya ya. Itu gegeran gara-gara masalah cara sholat tarawihnya mau 4-4 atau 2-2 ya. Yang satu ngotot 4-4 karena memang di dalam kebiasaan Muhammadiyah itu 4-4-3 ya. Yang satu ngotot 2-2 karena kata dia ini dulu Hamka dulu sholatnya 2-2. Jadi dia lebih cenderung kepada yang sholatul lail masna. Padahal kalau dalam fatwa majelis tardih itu jelas bahwa boleh 4-4-3, boleh 2-2, silahkan sesuai dengan kebiasaan masing-masing masjid. Tetapi gara-gara beda ini dua orang bertetangga rumahnya berhadapan-hadapan. Itu kalau ke masjid tak pernah bisa akur. Yang satu pasti ke masjid yang 4-4, yang satu pasti ke masjid yang 2-2, walaupun itu agak jauh. Jadi kalau di sini tidak ada masalah insyaallah kan, sudah sepakat mau 4-4 monggo, 2-2 monggo gitu ya. Tapi gara-gara ini usulannya enggak diterima, akhirnya ngambul, mutung, tidak mau campur atau enggak mau gabung lagi di masjid yang 4-4 itu. Ada lagi kasus lain. Gara-gara yang satu kalau sujud itu lutut dulu, yang satu tangan dulu, itu ya eker-ekeran Pak. Kenapa yang katanya yang lutut dulu itu yang seperti keledai atau yang tangan dulu yang seperti keledai itu? Dibilang seperti keledai nggak terima Pak. Dan orangnya kebetulan orang sepuh. Sampai kalau sujud jangan tangan dulu ya kalau yang seperti keledai itu. Itu kan seperti keledai kalau dalam hadis katanya. Lah dibilang keledai kan nggak terima Pak. Siapa yang terima sholat dibilang seperti keledai gitu. Padahal di dalam hadisnya itu memungkinkan dua-duanya. Kalau panjenengan masih muda, masih kuat, lututnya masih belum asam urat, ya enggak apa-apa silahkan lutut dulu. Tetapi bagi yang sudah sepuh-sepuh, apalagi yang kelebihan berat badan seperti saya, seperti Ustaz Samanan ini, ya harus ditopang dulu dengan tangan. Kalau tidak apalagi kena keramik yang keras seperti itu, apa yang terjadi kira-kira? Ya akan merasakan sakit yang luar biasa. Dan itu dua-duanya ada dasarnya. Tinggal memilih, monggo. Ya. Boleh menggunakan lutut dulu, boleh menggunakan tangan dulu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan barangkali juga Rasulullah dulu ketika sholat juga pernah menggunakan tangan dulu, pernah menggunakan lutut dulu. Nah ini sekedar contoh. Dan saya kira banyak sekali contoh-contoh di mana kemudian di dalam kita bergaul sehari-hari, di dalam lingkup kita berorganisasi itu banyak sekali perbedaan pendapat yang kemudian menimbulkan sakit hati, menimbulkan pertengkaran, akhirnya tidak mau ketemu, ngambul, mutung, apalagi ya. Itu pas saya itu bangun masjid Pak, uangnya sudah ada. Itu eker-ekeran tentang desain masjidnya itu hampir berapa bulan itu, enggak ketemu-ketemu, karena semua merasa paling punya, merasa paling berhak untuk didengar pendapatnya. Padahal uangnya sudah ada.
Seandainya uangnya belum ada, mungkin tidak akan ekir-ekiran semacam itu. Gara-gara uang sudah ada, tinggal nunjuk pemborong. Sekarang desain gambar masjidnya bolak-balik diubah berapa kali, akhirnya baru sepakati. Dan itu juga memakan korban, karena ada orang yang pendapatnya tidak dianggap, tidak diakomodir, akhirnya dia nggak mau aktif lagi di Muhammadiyah, tidak mau ke masjid itu lagi. Masya Allah. Jadi memang angel dari pimpinan gitu ya. Kalau anak buah punya pendapat yang macam-macam, mana yang mau diikuti kan? Kalau diikuti ini, yang ini nggak terima. Kalau diikuti ini, yang ini nggak terima. Jadi ya udah benar tadi kata Ustadz Budi itu. Nek benar nggak diuji, nggak dialam. Kalau salah pasti dipai itu. Gitu. Nah oleh karena itu para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, maka menjadi penting bagi kita ya, mengadakan acara semacam ini dalam rangka rekonsiliasi tahunan, dalam rangka mendamaikan para pihak-pihak tadi yang mungkin kecewa, yang mungkin mutung, putus asa, tidak mau lagi ke masjid. Kunjungi mereka. Jangan sampai ada anggota Muhammadiyah yang merasa kemudian tidak diterima pendapatnya, yang kemudian usulannya merasa tidak dihargai dan sebagainya, kemudian tidak mau datang lagi. Itu pimpinan cabang harus mengunjungi rumahnya. Silaturahmi, monggo kita bergaul lagi, ya. Karena memang di dalam pergaulan itu pasti akan ada perbedaan pendapat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min alladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Mukmin yang baik itu orang yang mau bergaul. Jadi jangan salah. Kadang-kadang kan ada orang berprinsip saya nggak mau bergaul dengan orang lain. Ya. Bahkan keluar dari rumah pun jarang-jarang, ke masjid nggak pernah. Bahkan kewajiban di dasawisma itu aja nggak pernah ikut. Alasannya apa? Saya nanti kalau bergaul nanti ngerasani orang, kemudian mungkin menyakiti orang atau disakiti oleh orang lain. Sehingga dia memilih untuk tidak bergaul dengan orang lain di luar lingkungannya. Padahal kata Rasulullah, mukmin yang baik itu yang yukhalitun nas. Dia mau bercampur dengan mukmin yang lain, wa yasbiru ala adahum, dan bersabar atas segala sesuatu yang tidak menyenangkan dari orang lain. Maka kalau kita kemudian gara-gara pendapat kita nggak diterima, ya, gara-gara usulan kita nggak diterima, terus kemudian kita mutung, itu kira-kira kita harus malu dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di dalam peristiwa perang Uhud itu, Rasulullah sudah sejak awal mengusulkan agar menghadapi kaum musyrikin Quraisy itu dengan sekutunya itu di Madinah saja, tidak usah keluar, kita perkuat benteng Madinah, kata Nabi. Usulannya seperti itu. Tetapi apa yang kemudian terjadi di dalam rapat musyawarah dengan para sahabat itu, mereka mengusulkan kita harus keluar dari Madinah. Sebab apa argumennya? Kalau kita bertahan di Madinah, ketika Madinah itu jatuh, selesai sudah. Islam akan hilang dari peredaran. Dan di dalam rapat itu apa yang terjadi? Para musyawirin itu kemudian mengikuti atau sepakat dengan pendapat sahabat Nabi ini. Dan pendapat Rasulullah itu ditinggalkan. Ditinggalkan. Dan kemudian terjadi di dalam fakta sejarah bahwa yang benar adalah pendapat Rasulullah SAW. Tapi apa kemudian dilakukan Rasulullah? Apakah kemudian beliau ngambul, mutung, tidak mau lagi kumpul dengan sahabat yang lain? Tidak. Beliau tetap menghargai para sahabat-sahabat itu dan menghargai itu sebagai sebuah pendapat dari apa yang disepakati di dalam musyawarah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza asamta fatawakkal 'ala Allah. Maka seorang pemimpin harus seperti itu. Tidak boleh kita bersikap keras. Apalagi ngelokno gitu ya. Kemarin kan saya sudah bilang kalau kita menghadapi musuh di Madinah saja, jangan keluar dari kota Madinah. Sekarang sampean dan tahu sendiri buktinya. Nabi tidak seperti itu, tidak pernah ngelokno.
Maka kita sebagai pimpinan juga begitu. Kalau misalnya dalam musyawarah kita punya pendapat tapi tidak disepakati oleh musyawirin, bahkan mengambil pendapat yang lain, sudah kita terima. Walaupun kita jabatannya sebagai pemimpin, sebagai ketua cabang, ketua ranting. Pernah gitu enggak Mas? Musyawarah pendapat jenengan malah nggak dipakai gitu. Pernah ya? Tapi enggak kecewa, enggak mutung kan? Harusnya seperti itu. Dan itu sudah dicontohkan oleh seorang nabi dan rasul. Nabi dan rasul kan maksum beliau, pendapatnya tidak pernah salah. Kalau salah pasti akan langsung ditegur. Tetapi Nabi kemudian tidak menyalahkan para sahabat yang sudah sepakat. Karena beliau menghormati keputusan itu. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau itu sudah menjadi satu keputusan bersama, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kita memimpin, sudah diberikan contoh oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau itu sudah menjadi keputusan bersama, siapapun itu wajib tunduk dan patuh kepada keputusan itu. Demikian juga ya terkait dengan fatwa-fatwa majelis tarjih yang sudah ditanfid dan diputuskan, monggo kita hormati bersama-sama. Kalau di antara panjenengan yang mungkin belum bisa atau belum sepakat, ya misalnya seperti kasus merokok, belum bisa meninggalkan rokok, setidaknya menghargai, menghormati kawasan-kawasan yang memang di situ kawasan tanpa rokok. Artinya apa? Merokoknya jangan di masjid, jangan di sekolah-sekolah Muhammadiyah, jangan di rumah sakit. Yang itu memang kawasan-kawasan tanpa rokok. Kita bisa mencari tempat-tempat khusus, misalnya kalau belum bisa meninggalkan. Tetapi kalau bisa meninggalkan, itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Karena memang di dalam pertimbangan fatwa itu memang tidak ada dasar, tidak ada dalil keharaman merokok yang secara sharih disebutkan. Secara lugas tegas disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi di dalam Al-Quran kan disebutkan dengan wa harrama alaikum wa yuharrimu alaikumul khaba'ith. Jadi Rasul yang diutus itu akan mengharamkan yang namanya khaba'ith. Khaba'ith itu adalah segala sesuatu yang menimbulkan dampak buruk bagi tubuh atau fisik kita. Sehingga kemudian pada tahun 1993 rokok itu menurut fatwa majelis tarjih itu masih makruh hukumnya. Jadi makruh itu maksudnya dibenci saja, tapi masih boleh. Nah, kenapa kemudian berubah pada tahun 2010? Karena ternyata hasil-hasil riset menunjukkan bahwa rokok itu menimbulkan dampak negatif. Bahkan dalam beberapa riset itu sampai ada 6.000 jenis macam penyakit yang bisa ditimbulkan oleh kebiasaan merokok itu. Maka karena itu temuan-temuan ilmiah, dan kita di dalam berijtihad itu juga merujuk pada ar-ruju' ilal al-ulum al-hadisah. Jadi bukan hanya kepada dalil-dalil Al-Quran hadis saja, tapi juga terhadap hasil-hasil penelitian. Dengan dalil-dalil burhani tadi, maka kemudian sampailah putusan itu menjadi satu keputusan munas tarjih bahwa rokok itu hukumnya haram. Dan bahkan dikuatkan lagi pada putusan tahun 2024 kalau salah ya. Itu yang juga mengharamkan rokok elektrik ya. Maka bagi teman-teman muda yang biasa pakai vape ya, vape itu juga ditegaskan kembali ke haramnya. Nah, bagi mungkin yang belum bisa meninggalkan, ya saya kira tadi menghormati itu lebih baik, gitu ya. Tapi kita juga tidak bisa memaksakan. Jangan sampai kemudian gara-gara ini ekeran sampai tidak mau kumpul di masjid ya bersama-sama jamaah karena merasa tersakiti. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, maka kembali kepada ayat ini kita disuruh untuk bersegera, berlomba-lomba menuju maghfirah. Kenapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba menuju maghfirah? Karena kita setelah 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, itu salah satu janjinya di dalam hadis Rasulullah SAW adalah man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa selama 1 bulan penuh karena didasari oleh keimanan, didasari oleh keinginan untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah menjanjikan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan wa ma ta'akhkhara, juga dosa yang belum dilakukan untuk 1 tahun berikutnya itu sudah dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syawalan halal bihalal ini itu dalam rangka bermusyawarah, bermusabaqah menuju maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Karena tadi dengan puasa kita sudah dijanjikan diampuni dosa-dosanya, tetapi masih ada satu jenis dosa yang itu tidak bisa diampuni dengan puasa kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW membagi dosa itu menjadi 3. Yang pertama adalah dzulmul abdi li rabbih. Jadi kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap Tuhannya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk dosa syirik, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah keluarga Muhammadiyah di sini kan sudah tidak ada ya yang mempraktekkan tradisi-tradisi kesyirikan. Ya, karena memang salah satu misi Muhammadiyah adalah purifikasi, ya, memurnikan Islam kita dari tradisi-tradisi yang mengandung kesyirikan di situ. Kemudian yang kedua kata Nabi, dzulmul abdi li nafsihi. Dosa seorang hamba terhadap dirinya sendiri, mendolimi dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Dengan meninggalkan kewajiban atau melakukan larangan. Jadi kalau panjenengan tidak sholat, panjenengan tidak puasa, panjenengan tidak zakat, itu tidak mendolimi Allah, tidak mendolimi orang lain, tetapi mendolimi diri kita sendiri. Yang rugi kita sendiri. Yang rugi orang yang telah meninggalkan kewajiban atau melakukan maksiat, larangan. Ya, kalau ada yang masih minum keras, minuman keras, ada yang masih mungkin berzina, ada yang masih yang perbuatan-perbuatan terlarang lainnya, maka sesungguhnya dia sedang mendolimi dirinya sendiri. Maka dosa inilah yang kemudian bisa diampuni dengan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan itu. Dzulmul abdi li nafsihi. Nah, tetapi ada satu dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Yang ketiga kata Rasul, dzulmul abdi li ghairihi. Kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap sesama manusia lainnya. Ini yang tidak bisa diampuni atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak terpenuhi syarat. Jadi dosa yang terakhir ini sifatnya menggantung. Bisa diampuni, bisa tidak. Diampuni bagaimana caranya? Caranya adalah dengan apa? Kalau kita mendolimi orang lain, kita meminta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti, orang yang sudah kita zalimi. Kita minta halalnya. Artinya apa? Dosa kita dihalalkan, dinolkan. Ya. Nah, disinilah pentingnya kita bersyawalan, berhalal bihalal, saling maaf memaafkan. Wabil khusus terutama kita harus saling maaf memaafkan, terutama dengan orang-orang terdekat di sekitar kita. Ibu-ibu di sini Lebaran kemarin sudah meminta maaf dengan suaminya belum, Bu? Sudah, Pak? Ya? Belum? Masya Allah, sama orang lain minta maaf, sama suami nggak minta maaf ya? Sudah atau belum? Sudah, tapi berdosa lagi gitu ya. Bapak-bapak juga demikian, sudah minta maaf sama istrinya masing-masing belum? Belum? Subhanallah, sama orang lain sudah minta maaf, sama istri belum. Kadang-kadang justru, Pak, ya Ibu ya, justru kesalahan yang paling banyak kita lakukan bukan dengan orang lain, bukan dengan tetangga, bukan dengan teman kantor, bukan dengan teman seangkatan kuliah macam itu, bukan. Dosa yang paling banyak sering kita lakukan adalah dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, ya. Atau kalau kita tinggal bersama orang tua, mungkin kita juga dengan orang tua kita. Maka pertama dan utama sekali ketika kita meminta maaf itu, minta maaflah dengan orang-orang di sekitar kita, orang terdekat kita. Kalau suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, kalau ada orang tua dengan orang tuanya. Karena justru potensi paling sering terjadi kesalahan adalah antara orang-orang yang dekat itu. Dan saya kira bapak-bapak di sini juga ya di dalam pergaulan itu kan sering terjadi pertengkaran. Pertengkaran yang paling sering kan juga di dalam rumah tangga. Maka kata Rasulullah SAW, beliau berpesan kepada para bapak, para suami itu, istausu bin nisa'i khaira, fa innahunna khuliqna min talin awaj, wa inna awaja syai'in a'lahu, fa in dhahabta tuqimahu kasartahu, wa in taraktaha lam yazal a'wahja. Kata Rasulullah, Pak, ini khusus pesan untuk bapak-bapak ya.
di dalam menghadapi ibu, istri, ya, istri kita, maka istausu bin nisa'i khair, harus pinter-pinternya kita menghadapi istri. Kenapa? Sebab kata Rasulullah SAW, Nabi mengumpamakan perempuan, ya, seperti makhluk yang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi perempuan itu diumpamakan seperti tulang rusuk yang bengkok. Maksudnya apa? Kalau kita paksa kita luruskan, itu dia akan patah. Tapi kalau kita biarkan, tidak kita apa-apain, dia akan tetap bengkok. Seperti itulah sulitnya, ya, mungkin tadi mendidik istri kita, meluruskan istri kita, pasangan kita sehari-hari. Kalau kita luruskan agak keras sedikit, dia akan patah, akan ngambul. Tetapi kalau kita biarkan akan tetap seperti itu. Wong kita luruskan saja kadang-kadang tidak lurus. Nah, maka oleh karena itu bersabar-sabarlah kata Rasulullah di dalam menghadapi istri kita masing-masing. Ya. Sebab di dalam teori psikologi itu Pak, perempuan itu di dalam satu hari itu harus mengeluarkan 20.000 kata. Ya. 20.000 kata dalam satu hari. Sehingga kalau belum genap 20 itu kejar setoran. Ya, kejar setoran. Artinya apa? Kadang yang diomeli anaknya, mungkin betul Bu. Kalau anaknya sudah tidak ada, kemudian diomeli suaminya gitu ya. Jadi kalau suami-suami diomelin sama istri, itu karena tadi kejar setoran 20.000 kata. Nah, maka oleh karena itu sebaiknya, ya ibu-ibu, kalau misalnya panjenengan harus mengejar 20 kata, gunakan itu untuk ngaji, untuk berzikir. Ya, karena kadang-kadang suami pulang dari kantor sudah capek, masih ditanya macam-macam, diinterogasi, tadi dari mana, dengan siapa, dan seterusnya gitu. Ya. Nah, kadang-kadang sampai 20.000 kata itu tiap hari, itu kebutuhan tiap hari. Sementara kita laki-laki itu hanya sekitar 7.000 kata. Nah, 7.000 kata kalau dia seorang guru dosen ngajar di kelas itu kan sudah hampir 7.000. Pulang di rumah sudah diam saja, karena kehabisan kosakatanya. Diomeli sama istri, diam saja gitu. Nah, oleh karena itu maka di dalam momentum Syawalan ini, dalam momentum bermaaf-maafan ini, kita mari selesaikan dulu ya dengan orang-orang dekat kita, baru kemudian dengan orang-orang di luar rumah kita, di luar rumah tangga, dengan tetangga, dengan dengan teman-teman, sama-sama satu masjid, sama-sama satu lembaga kerja dan sebagainya. Termasuk juga sama-sama di dalam satu organisasi. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada ayat ini, maka di sini kemudian disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang tadi bermusyawarah, bercepat-cepat kepada maghfirah itu, mereka akan dijanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mau berbagi baik di dalam kondisi lapang maupun di dalam kondisi sempit. Berbagi di sini bukan hanya sekedar harta, tetapi berbagi di sini juga berbagi maaf. Ya, berbagi maaf kepada orang lain. Apa maksudnya? Jadi orang-orang yang bertakwa itu cirinya adalah orang-orang yang yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang bisa berbagi maaf kepada saudaranya, baik di dalam kondisi lapang. Di dalam kondisi lapang artinya tidak ada masalah. Saya dengan Mas Budi tidak ada masalah, sehingga kalau maaf-memaafkan tidak ada problem, tidak ada beratnya sama sekali. Saya dengan Ustadz Ahmad Samaran tidak ada masalah, sehingga kalau ketemu santai aja. Tapi kira-kira kalau ada masalah, ketemu itu biasanya gimana? Kan agak kikuk ya, agak bingung ini. Apalagi kalau masih memendam rasa dendam dan sebagainya. Maka ciri orang yang bertakwa di dalam ayat ini disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i, di dalam kondisi lapang dada dan juga di dalam kondisi ekonomi yang lapang. Kalau orang ekonominya sempit, itu kan juga sempit hatinya, sehingga sulit juga untuk saling memaafkan. Nah, maka justru ujiannya di situ. Kalau kita ingin membuktikan kita menjadi orang yang bertakwa, maka harus yunfiquna fit dharra'i juga. Harus sanggup untuk memaafkan di dalam kondisi kesempitan.
baik itu kesempitan rizki maupun kesempitan perasaan kita. Saya kira kita dalam hidup kita pasti punya musuh, punya orang yang mungkin sampai sekarang kita masih belum bisa melupakan amarah kita, masih memendam dendam gitu. Dan bahkan Nabi sendiri itu walaupun beliau dikenal sebagai seorang pemaaf, tetapi beliau belum bisa memaafkan budak Al-Habsyi yang membunuh Hamzah paman beliau. Sehingga ketika budak ini masuk Islam, ya, dan kemudian diterima taubatnya, kata Nabi, saya sudah memaafkan Anda, tetapi tolong Anda jangan lewat-lewat di depan saya. Kenapa? Karena kalau lewat saya ingat lagi, dada saya sempit lagi, amarah saya muncul lagi. Maka kata Nabi, silahkan tapi jangan terus, ya, jangan terlalu sering kelihatan saya. Nah mungkin barangkali panjenengan punya musuh yang semacam itu, ya? Atau punya tadi itu, mungkin sesama aktivis sama di organisasi Muhammadiyah yang mungkin kita nggak ada perasaan tidak enak itu kalau ketemu dan sebagainya. Nah maka kita dituntut yunfikuna fit dharra'i juga. Kita juga harus mampu memberikan berbagi maaf, ya, di dalam kita dalam kondisi yang sempit, baik sempit harta maupun sempit perasaan kita. Kemudian yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarah. Jadi al-kadhim itu seperti kita menempatkan air di dalam botol. Itu kalau sudah penuh harus kita tutup rapat-rapat. Seperti itulah harusnya kita kalau kita punya amarah, punya dendam kepada orang lain, harus bisa kita tutup. Maka di dalam Islam bukan berarti setiap amarah dan dendam itu harus dilampiaskan, tidak. Tetapi orang yang takwa itu cirinya harus bisa memahan amarah tadi. Semarah apapun, ya, sedendam apapun, jangan sampai diungkapkan, jangan sampai dimuntahkan dendam itu. Jadi kalau istri dendam kepada suami, marah pada suami, sudah, tutuplah rapat-rapat dendam itu. Karena ibu-ibu ini kan ahli sejarah, akan selalu mengingat kesalahan suami yang sudah lama itu pasti akan diingat kalau ada masalah itu. Gimana Bu? Biasanya kan begitu, Pak. Maka hati-hati gitu ya. Jadi akan selalu ingat. Nah, maka tugas ibu-ibu ketika mengingat itu, tutuplah rapat-rapat itu. Jangan diungkap lagi. Kenapa? Kita ini sudah capek, sudah misalnya kita pernah bersalah, sudah minta maaf. Tapi kalau diingatkan lagi, akhirnya jadi tidak ikhlas juga maaf kita. Maka wal kadhiminal ghaidh, yang pertama tingkatannya terkait dengan kesalahan orang lain adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya, menutup rapat-rapat walaupun belum bisa menghilangkan tadi. Seperti kasus Rasulullah dengan budak Al-Habsyi itu yang kemudian membunuh paman beliau. Beliau mengatakan, saya sudah memaafkan Anda, tapi jangan terlalu sering nongol di depan saya. Karena kalau sampai nongol, marah saya muncul lagi, kata Nabi. Ya sudah, silahkan, tapi jangan kelihatan saya. Nah mungkin di antara kita juga ada orang-orang yang mungkin kita dendami gitu ya, kita musuhi, yang kalau dia muncul, marah kita muncul lagi gitu. Tidak apa-apa, tetapi itu sudah tingkatan yang baik yang disebutkan wal kadhiminal ghaidh. Tetapi ada satu tingkatan lagi yang lebih baik, yaitu wal afina 'anin nas. Orang yang afina 'anin nas itu bisa menghapuskan rasa amarah tadi, rasa dendamnya sudah tidak ada. Sehingga kalau ketemu tidak ada beban, tidak ada masalah. Saya ketemu Mas Budi, mungkin beliau pernah salah dengan saya misalnya, ya, pernah salah yang mungkin tidak bisa dilupakan. Tapi ketika kita sudah mengikhlaskan, merelakan, itu kan santai, jadi tidak ada masalah lagi. Nah itu tingkatan yang kedua, orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menghapuskan amarahnya terhadap orang lain di dalam dirinya. Dan ini memang mungkin lebih berat, tidak? Tetapi ada tingkatan yang ketiga yang lebih baik lagi terkait dengan kesalahan orang lain terhadap kita. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Apa artinya? Kalau orang marah itu barangkali tidak ada masalah dalam hubungan, tetapi juga tidak ada hubungan yang lebih baik. Artinya apa? Ya mungkin hubungannya datar-datar saja, ketemu, salaman, assalamualaikum dan sebagainya. Tapi kemudian tidak ada hubungan, tidak ada interaksi lagi di antara keduanya. Nah orang yang muhsin itu orang yang membalas kesalahan orang lain dengan kebaikan. Ya.
Orang yang membalas kesalahan orang lain dengan kebaikan. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau punya tetangga Yahudi yang sudah tua renta, yang pekerjaannya itu mencaci maki Rasulullah SAW. Dan kemudian kebetulan tetangga ini buta, ya. Sehingga beliau hanya mendengar cerita tentang Rasulullah, tapi tidak pernah tahu Rasulullah seperti apa dan tidak pernah merasakan Rasulullah seperti apa. Dan ternyata apa? Dibalas dengan kebaikan oleh Rasulullah. Beliau datangi orang yang Yahudi yang buta ini, lalu kemudian karena buta beliau bantu makan, disuapi. Setiap hari beliau datang disuapi orang buta ini. Lalu ketika Rasulullah meninggal, tradisi itu diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan ternyata yang buta ini tahu, ini orang yang menyuapi beda. Kenapa? Rasulullah menyuapi dengan penuh kasih sayang, dengan kelembutan. Mungkin Abu Bakar sedikit kaku, sedikit kasar. Maka beliau bertanya, Anda bukan yang biasa menyuapi saya ya? Maka kata Abu Bakar, benar. Lalu kemana yang biasa menyuapi saya? Beliau sudah meninggal. Beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW. Maka terkejutlah orang Yahudi yang buta tadi itu, dan kemudian beliau masuk Islam karena beliau menyesali bahwa selama ini beliau sudah mencaci maki Rasulullah SAW. Ternyata dibalas dengan kebaikan. Nah, apakah kita mampu sampai derajat itu? Insya Allah mampu. Ya, maka para bapak dan ibu ya, dalam kita berorganisasi, di dalam kita beraktivitas sehari-hari, barangkali mungkin ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang pernah berbuat salah pada kita, jangan hanya sampai pada taraf memaafkan. Kalau bisa kunjungi, datangi. Dulu mungkin pernah menyakiti, dulu pernah mendolimi misalnya, dulu pernah menyingkirkan kita. Datangi, kunjungi, kalau dia sakit kita jenguk, kita doakan. Itulah namanya wallahu yuhibbul muhsinin. Dan itulah yang dituntut dari kita. Derajat yang paling tinggi di dalam ibadah adalah derajat ihsan, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kita sudah derajatnya sampai pada merasakan kehadiran Allah sehingga tidak ada masalah lagi dengan manusia. Orang mau berbuat apapun karena kita sudah dekat dengan Allah. Maka orang mau menyakiti kita, mau mendolimi kita tidak akan peduli lagi. Tidak akan mengingat-ingat lagi dalam diri kita, tidak akan memendam-dendam lagi dengan kita. Nah, para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, maka sesuai dengan tema tadi itu, merajut ukhuwah tadi, mari kita jadikan momentum Syawalan ini sebagai merajut kembali ukhuwah yang barangkali mungkin kusut, barangkali mungkin tidak bisa terurai selama setahun ini atau mungkin selama Ramadan ini. Mari kita urai kembali, kita tata kembali, kita rajut kembali ukhuwah itu, sehingga nanti kegiatan-kegiatan pasca Ramadan tetap semarak, tetap meriah gitu ya, tetap makmur ya, bahkan jauh lebih makmur setelah Ramadan. Karena inti dari Syawalan itu sesuai dengan arti Syawal adalah al-irtifa, harus mengalami peningkatan ini. Ya, bukan hanya di pengajian Syawalan saja kita hadir, tapi juga nanti kajian-kajian rutinnya malam Selasa. Jangan sampai absen, Pak. Ya, kemudian 5 waktunya juga demikian. Harus kita pertahankan dan bahkan mengalami peningkatan al-irtifa. Dan kemudian yang kedua adalah al-istimror. Syawal itu berarti istimror. Berarti apa? Ibadah yang sudah baik yang sudah kita lakukan selama Ramadan itu harus kita istiqomahkan, kita dawamkan ya, kita mudawamahkan. Karena kata Rasulullah SAW ya, amal yang baik itu adalah maduwi wa in qalla, sesuatu yang istiqomah, sesuatu yang mudawamah walaupun itu hanya sedikit, tapi kita terus laksanakan itu. Dan kemudian yang ketiga adalah mari kita mulai hal-hal yang baik pasca Ramadan ini. Jadi kalau kita memulai sesuatu yang baik, mari kita mulai dari sekarang ya, dari diri kita sendiri. Kita mulai untuk mungkin membiasakan hal-hal baru yang selama ini mungkin belum kita lakukan, tetapi itu sesuatu yang baik yang disunahkan. Sehingga dengan Syawalan ini insyaallah bisa merajut ukhuwah, merajut hablum minan nas, tetapi juga sekaligus memperkuat hablum minallah kita. Dan kita berharap dan kita berdoa semoga di lingkungan masjid Mas? Baitul Mukminin ini tidak ada lagi jamaah yang eker-ekeran, jamaah yang kemudian bertengkar, jamaah kemudian berselisih dan sebagainya ya. Hidup rukun, damai tentram. Karena kalau sudah berselisih itu ibadah itu tidak nikmat, Pak. Ya, sholat itu kalau ketemu musuh itu di sampingnya kan nggak nikmat gitu, Pak. Jadi monggo kita makmurkan bersama masjid ini ya, kita tingkatkan
amalan-amalan ibadah yang sudah kita maksimalkan selama Ramadan kita mudawamahkan sampai Ramadan berikutnya. Kemudian juga untuk kajian-kajian ya, dan untuk kegiatan ranting itu mari kita semarakan, kita hidupkan kembali. Mulai dari ranting, nanti ranting kuat akan menciptakan cabang yang kuat, dan kalau cabang kuat akan menciptakan daerah yang kuat dan seterusnya. Dan ini adalah tugas kita bersama. Barangkali mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Farudin yang sudah memberikan materi sekaligus mungkin menjadi bekal kita untuk kedepannya. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu lain-lain. Untuk lain-lain ini akan saya isi, yaitu pada intinya kami sebagai panitia hewan kurban Ranting Pontang Timur, mumpung ada waktu sekitar 1,5 bulan, monggo kepada Bapak Ibu yang mempunyai niatan dan berkeinginan berkorban, silakan segera mendaftar, baik kurban kambing maupun sapi. Dan untuk kelompok sapi di Ranting Pontang Timur masih insya Allah sementara mendapatkan masih 3, dan mudah-mudahan bisa bertambah. Jadi silakan kepada Bapak Ibu yang mempunyai berkeinginan untuk berkorban segera mendaftar ke panitia penyembelihan hewan kurban Ranting Pontang Timur. Baik, untuk memasuki acara yang terakhir yaitu penutup, marilah acara halal bihalal keluarga besar Muhammadiyah Ranting Pontang Timur kita tutup dengan membaca doa bubar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon nanti Bapak Ibu jika sudah ditutup bisa mengambil konsumsi di aula. Jadi itu setelah nanti saya tutup bisa langsung menuju ke aula untuk mengambil konsumsi. Saya akhiri, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.